ada katanya Bang Gus Ferry ini adalah seorang duta damai. Nah, bisa dijelasin duta damai itu apa sih Bang? Terus tugasnya ngapain aja? Ya, kalau saya jelasin, duta damai Sumatera Barat ini awalnya berdiri tahun 2017, sekitar tanggal 10 Agustus 2017. Kemudian kita dibentuk langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di bawah Pusat Media Damai. Tugas utama Duta Damai Sumatera Barat adalah mengkonter isu-isu yang sifatnya intoleran, dan intoleran ini pada ujung-ujungnya pasti mengarahnya kepada aksi-aksi radikalisme dan lebih besar lagi kepada terorisme gitu. Duta Damai Sumatera Barat itu sifatnya menghalau intoleran awalnya, intoleran yang nantinya mengarah pada anti Pancasila, lalu anti Pancasila mengarah pada radikalisme, dan muara dari semuanya itu tetap kepada aksi terorisme. Baik. Nah, kalau aksi nyatanya sendiri dari Duta Damai ini apa sih Bang? Apakah punya campaign tertentu atau sosialisasi atau bagaimana Bang? Kalau aksi nyata sendiri kita lebih sifatnya kepada kegiatan online. Kita dibekali dengan website tersendiri oleh BNPT. Itu untuk website kita Duta Damai Sumatera Barat.id. Kemudian ada lagi 12 provinsi lagi di Sumatera di Indonesia yang juga memiliki Duta Damai sendiri gitu. Jadi kita bergeraknya di bidang website, kita juga bergerak di Instagram dan YouTube demikian. Berarti soal terorisme itu juga masuk ke ruang lingkup dari Duta Damai ini ya Bang ya? Benar nggak? Secara langsung kita tidak bergerak di bidang terorisme, kita bergeraknya di bidang narasi. Karena begini, kita harus tahu dulu, Mbak Sonia mungkin ingat dengan kemenangan Donald Trump beberapa waktu yang lalu memenangkan pemilihan di Amerika Serikat. Itu Donald Trump bergeraknya di bidang Facebook. Donald Trump selama masa kampanye itu sering menggunakan Facebook sebagai media kampanyenya. Tercatat itu 50.000 sampai 60.000 Donald Trump melakukan kampanye di Facebook gitu. Nah, kita juga bergerak hampir demikian gitu. Cuman kita mungkin tidak bisa, upaya kita terlalu sporadis seperti Donald Trump. Kita bergerak sedikit demi sedikit dan mudah-mudahan nantinya memberi dampak yang positif pada Sumatera Barat. Baik, paham sih Bang ya. Tapi kalau ini contohnya soal kekerasan dan premanisme, apakah itu juga masuk Bang di ruang lingkup kerjanya Duta Damai ini? Kalau masuk mungkin secara langsung tidak gitu. Kita hanya counter di bidang narasi saja. Karena begini, kita harus balik lagi kepada sifat manusia itu sendiri. Sifat manusia itu adalah susah menerima kritik. Makanya kita tidak menjustifikasi orang lain. Kita bukan hakim yang bisa memutuskan orang lain salah atau benar. Cuman kita mengajak orang lain untuk berpikir, oh ini betul nggak gitu. Ini loh yang kita narasikan saat ini gitu. Keputusan tetap pada diri kita masing-masing. Karena siapapun kita tidak bisa membuat orang lain mengikuti apa yang tidak menjadi keinginan mereka. Berarti memang setidaknya meskipun kita tidak bisa intervensi secara sporadis yang kata Bang Agus tadi, setidaknya kita bisa memberikan narasi-narasi yang positif ya Bang ya, untuk kedamaian di muka bumi ini. Nah, kalau soal sosial media Bang, di sosial media kan juga ada tuh kekerasan dan segala macam yang sifatnya
lebih ke apa namanya ya, teknologi ya, apa itu, sosial media lah pokoknya gitu bang. Apakah itu juga termasuk dalam lingkup duta damai? Begini mbak, kekerasan di media sosial itu bukan menjadi tren saat ini sebenarnya gitu. Kekerasan di media sosial menjadi tren itu antara 5 sampai 10 tahun yang lalu. Itu banyak narasi-narasi umat dengan dengan Arab Spring. Nah, itu berkaitan sebenarnya gitu. Kita beberapa tahun yang lalu kejadian di Arab Spring juga menjadi sorotan dunia, itu karena banyak media sosial yang dipakai untuk kampanye sebenarnya. Selain itu juga ada beberapa kekerasan yang dipublis di media sosial. Makanya saat ini Facebook sudah mulai berbenah, dia sudah cepat membanget beberapa hal yang sifatnya kekerasan. Kalau dulu kan enggak gitu.